Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Yuli Purnamasari, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Walisongo Semarang dengan NIM 25031172604. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 1 Basungan, Kabupaten Lampung Barat, kelas 3 dengan tema Perilaku Terpuji adalah Kepribadianku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak hari ini? Untuk memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Farel, silakan. Yang keras ulangi. Semua siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, ibu absen dulu ya. Nama adiknya Apriani. Ya. Anggun Sifarani. Ya. Anis Sabila Purnomo. Maisa Azhara. Izin ya Maisa ya? Kenapa? Sakit? Ya. Intan Maulida. Rizka. Talita Alfatunisa. Zahra Syifa Uljana. Muhammad Isko Syarif. Muhammad Fahmi. Arif Al-Hafiz Ramadan. Alfat Zawadi Fahim. Andika Pratama. Marvel Akbar. Farel Abinaya.
Nah, pokoknya keluarkan bukunya ya. Sudah keluarkan? Kalau sudah, kita lihat ke depan. Ya, kita lihat ke depan. Perhatikan dulu. Di sini ibu akan menjelaskan tentang materi perilaku terpuji adalah kepribadianku. Lihat ke depan semua ya. Lihat. Nah, topik pembelajaran hari ini adalah yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, berbakti kepada guru. Yang ketiga, menghormati orang lain. Lanjut ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, satu, jadi kalian itu harus bisa memahami berbakti kepada orang tua. Nah, setelah ibu menjelaskan materi, diharapkan kalian bisa memahami tentang materi memahami berbakti kepada orang tua. Yang pertama ya. Terus yang kedua, ibu harap kalian bisa memahami berbakti kepada guru. Ya. Selanjutnya yang ketiga, ibu harap kalian bisa memahami menghormati orang lain. Ya. Lanjut. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian tahu bagaimana cara berbakti pada orang tua? Ada yang tahu nggak cara berbakti pada orang tua? Coba Tata, gimana caranya berbakti pada orang tua? Ya, boleh membantu orang tua yang lagi bersih-bersih, membantu menyapu ya. Terus yang lain, Anis? Ya, boleh membantu ibu mengangkut kuburan. Terus yang laki-laki, semua? Membantu membersihkan kasur, ya, merapikan tempat tidur, ya, bisa ya. Terus lanjut, apakah kalian tahu bagaimana cara berbakti kepada guru? Nah, belum. Coba Dena, coba gimana caranya berbakti kepada guru? Tahu gimana caranya? Ya, pintar menjelaskan guru yang sedang ngomong, yang sedang menjelaskan pelajaran, ya, maksud seperti itu. Terus kelompok ini, Farel, coba gimana caranya berbakti kepada guru? Nggak tahu. Yang lain? Tahu? Ya, Andika. Nah, tidak ikut kelas, pintar ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus, apakah kalian tahu bagaimana cara menghormati orang lain? Nah, dari sini, gantian. Ade, kemana Ade? Cara menghormati orang lain. Tahu deh, Demi, bagaimana cara menghormati orang lain? Membantu, membantu apa? Membantu bergotong royong, ya bisa. Coba kami, gimana caranya? Cara menghormati orang lain? Ya, membantu satu sesama, boleh. Kelompok ini, ya, coba Anis. Iya, pintar, tidak membeda-bedakan orang lain. Kelompok ini, Intan, coba. Gimana? Menghormati orang lainnya caranya gimana? Misalkan sama teman, tidak mengejek. Tidak mengejek. Mengejek, ya. Begitu ya, nanti aku bahas itu. Lanjut ya. Nah, sekarang yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Nah, lihat ya. Berbakti kepada orang tua adalah menghormati, menaati, dan membantu mereka dengan penuh kasih sayang. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara mendapatkan ridho Allah, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Hadis dari Tirmidzi tentang ridho Allah tergantung ridho orang tua adalah ridho Allah, ridho walidain, masrulullah, wa fi walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, jadi maksudnya di sini adalah berbakti kepada orang tua adalah berarti kita harus menghormati
jadi berbakti kepada orang tua itu sama aja dengan kita mencari ridho Allah. Kalau orang tua itu ridho, insya Allah Allah juga ridho. Ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua? Bagaimana menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua? Yang pertama, menyadari perjuangan orang tua. Kalian sadar nggak bahwa orang tua itu sudah berjuang untuk mencari nafkah, untuk membesarkan kalian, untuk merawat kalian? Sadar nggak kalian? Contohnya apa perjuangan orang tua? Yang pertama, mencari uang. Ya, untuk apa? Untuk makan, untuk biaya sekolah, untuk apa lagi? Untuk kebutuhan, pokoknya intinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, supaya terpenuhi. Terus yang kedua, berkomunikasi dengan baik. Nah, cara berbakti kepada orang tua, berkomunikasi. Tahu berkomunikasi apa? Berkomunikasi adalah berbicara, ngomong dengan baik. Nah, intinya berbicara yang sopan sama orang tua. Ini ada nggak kalau setiap hari itu ada yang ngomong tidak sopan sama orang tua? Ada nggak? Ada nggak ada? Pernah nggak kalian ngomong nggak sopan sama orang tua? Ayo jujur. Pernah nggak? Nah, contohnya apa? Misalkan ganggu apa? Ganggu apa? Ya, intinya harus berkomunikasi. Jadi ngomongnya tuh harus sopan dan santun. Nggak boleh membentak orang tua. Ya, ingat ya, tidak boleh membentak orang tua, apalagi ngomong kasar. Ya. Terus selanjutnya mendoakan orang tua. Nah, kalian pernah nggak mendoakan orang tua? Kapan berdoa? Setiap malam. Setiap habis sholat. Gimana doa orang tua? Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku. Jadi kalian berdoa terus setiap habis sholat. Nah, kalian pertanyaannya, kalian setiap hari sholat tidak? Sholatnya lima waktu atau bolong-bolong? Harus lima waktu. Nah, jadi kalau sudah lima waktu kan, ya setelah sholat langsung bisa mendoakan orang tua. Kenapa harus mendoakan orang tua? Ayo, Farel, kenapa harus mendoakan orang tua? Karena orang tua agar selalu sehat, selalu kuat, dilancarkan rezekinya supaya bisa apa? Bisa membiayai kebutuhan sekolah dan lain-lain, ya. Terus selanjutnya harus belajar bersyukur. Nah, di sini belajar bersyukur. Kalian tahu bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah berterima kasih. Jadi apapun kondisi orang tua, kalian harus bersyukur. Entah itu orang tua lagi ada rezeki ataupun orang tua tidak ada rezeki, harus bersyukur. Tidak boleh memandang orang lain yang lebih tinggi, ya, status sosialnya. Misalkan kamu ngeluh sama orang tua, "Ma, aku pingin dibelikan HP kayak si A." Nah, HP-nya si A itu bagus, kok punya saya nggak bagus? Nah,
bersyukur. Jadi apapun kondisinya yang ada di rumah ya, baik itu pas ada rezeki ataupun tidak ada rezeki harus disyukuri ya. Jangan melihat orang lain yang lebih tinggi ya, harus melihat ke bawah agar kita selalu bersyukur ya. Terus lanjut, membiasakan membantu. Nah, dibiasakan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya. Misalkan dari sini, biasanya si Alif biasanya membantu apa di rumah? Membantu pekerjaan apa di rumah? Menyapu halaman. Ya. Menyapu apa? Menyapu rumah. Ya, rumah kan ada halamannya. Ya, terus kalau Marvel biasanya membantu apa di rumah? Membantu apa? Mengepel pernah? Oh, melipat baju. Bisa melipat baju. Ya, intinya membantu orang tua ya di rumah. Terus kalau ini Rizka membantu apa di rumah? Mencuci piring kalau perempuan ya. Kalau laki-laki mencuci piring juga. Merapikan piring. Ya, naruh piring. Nggak perlu tetap ya, naruh piring. Ya, boleh. Banyak. Intinya membantu pekerjaan orang tua di rumah. Biar apa? Biar ringan, biar nggak terlalu capek ibunya ya. Ibu-ibu kan sehari-hari kerja memasak ya, terus mencuci piring, mencuci baju ya. Kalian harus bisa membantu. Kalau bantu itu ya boleh nanti setelah pulang sekolah. Nah, kalau pagi kan sudah beres-beres mau berangkat ke sekolah, jadi boleh nanti pulang sekolah dibantu ibunya ya. Terus selanjutnya belajar dari teladan. Belajar dari mencontoh. Nah, mencontoh orang tua. Misalkan kebiasaan orang tua di rumah itu tadi ya, biasa beres-beres, biasa menyapu, membereskan rumah, membersihkan halaman ya. Itu belajar dari contoh orang tua ya. Jadi menumbuhkan sikap berbakti pada orang tua itu banyak ya. Tadi salah satunya menyadari perjuangan orang tua. Jadi kita harus sadar bahwa perjuangan orang tua itu besar sekali ya, sangat luar biasa perjuangan orang tua. Terus berkomunikasi dengan baik berarti ngomong ya, ngomong dengan sopan santun, dan boleh membentak, tidak boleh ngomong kotor. Bisa seperti itu? Bisa enggak? Apa yang kompak? Bisa? Bisa. Insya bisa ya, jangan nggak bisa. Selanjutnya mendoakan orang tua. Jadi kita harus selalu mendoakan orang tua di setiap habis sholat. Doanya apa semua kan tadi? Ya, harus dilakukan terus. Yang keempat, belajar bersyukur. Berarti mensyukuri apapun keadaan yang ada di keluarga, baik itu waktu ada rezeki maupun tidak ada rezeki. Yang namanya orang itu kan berbeda-beda rezekinya, ada yang lebih, ada yang cukup, ada yang kurang. Nah, apapun yang terjadi harus disyukuri ya. Terus selanjutnya membiasakan membantu. Nah, jadi tadi ya, dibiasakan membantu pekerjaan orang tua ya. Jangan sampai orang tua itu nggak capek banget di rumah ya, dibantu pekerjaannya. Selanjutnya belajar dari teladan. Berarti belajar dari contoh-contoh yang baik. Jadi kalau ada yang baik harus dicontoh. Kalau tidak ada yang baik, ada yang tidak baik berarti ditinggalkan. Paham ya? Menumbuhkan sikap berbakti pada orang tua. Paham? Nah, terus selanjutnya hikmah berbakti kepada orang tua. Hikmah itu apa sih, Bu? Ada yang tahu hikmah? Hikmah itu manfaat kita berbakti pada orang tua. Manfaatnya
Selanjutnya, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Bahagia nggak kalian kalau kalian sudah merasakan berbakti pada orang tua? Bahagia nggak? Bahagia. Yang lain juga bahagia. Selanjutnya dimudahkan rezekinya. Nah, kalau kalian berbakti kepada orang tua, insya Allah rezeki kalian dimudahkan, dilancarkan. Misalkan nanti kalian sudah besar ya, sudah bisa mencari uang sendiri, sudah bisa kerja, insya Allah rezekinya dilancarkan. Pokoknya wilayahnya nanti kalau dapat pekerjaan itu lancar-lancar aja, ya, rezekinya selalu mengalir. Nah itu kalau kita selalu berbakti kepada orang tua, ya. Selanjutnya, nah sekarang akibat gimana kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, akibatnya apa? Yang pertama mendapatkan dosa besar. Percaya nggak kalau kalian tidak berbakti mendapat dosa besar? Percaya nggak? Nah, terus yang kedua membatalkan amal baik. Maksudnya gimana? Membatalkan amal baik. Misalkan kalian sudah berbuat baik, sudah sholat 5 waktu, sudah puasa wajib Ramadan, sudah zakat, sudah sering bersedekah, tapi kalau kalian tidak berbakti kepada orang tua itu akan sia-sia amalnya. Jadi bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Berarti kunci yang pertama adalah harus berbakti kepada orang tua, ya. Walaupun kalian sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi tidak berbakti kepada orang tua, nah sia-sia akan percuma, tidak dapat pahala, ya, paham ya? Aduh. Terus jauh dari rahmat Allah, jadi Allah juga nggak suka sama kalian kalau tidak berbakti kepada orang tua, ya. Terus dekat dengan murka Allah, aja ya, dekat dengan murka Allah. Allah juga murka itu apa? Marah. Allah itu akan marah kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, ya, paham ya? Ya, paham? Ya, selanjutnya ya. Nah, sekarang ganti yang berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru berarti menghormati, menghargai. Nah, caranya nanti dibagi kelompok. Yang ini kelompok 1, ini 2, 3, dan 4. Nanti kalau sudah dikerjakan, perwakilan maju satu-satu kelompok, ya. Siap? Ya. Durasi berapa menit? Berapa menit untuk mengerjakan? 3 menit.
identifikasilah pada kotak di bawah ini. Nah, Ibu minta sekarang kelompok 1 maju ke depan. Anis, ayo maju ke depan. Silakan. Jelaskan gambar yang pertama ini. Ya, dibaca yang keras ya. Saling menyayangi antara anggota keluarga, ayah, ibu, bapak, adik. Ya, terus gambar yang kedua, lanjut. Membantu pekerjaan ibu mengembat jemuran. Terus, Bersalaman ketika akan pergi ke sekolah. ya, terus. Mendoakan kedua orang tua. Ya, ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk sekarang lanjut. Nah, sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 maju ke depan. Ya, perwakilan ini dulu ya, kata dulu. Tarika. Sebentar. Kelompok 2. Nah, ini pertanyaan. Berbakti kepada guru. Pertanyaannya silakan dijawab. Menunjukkan sifat saya. Soalnya dulu apa arti guru? Apa arti itu guru? Orang tua kita di sekolah yang mendidik dan memberikan ilmu kepada kita. Apa pemastian dari berbakti kepada guru? Menunjukkan sifat sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Ya, terus Bagaimana cara kita berbakti kepada guru? ya. Mendengarkan nasihatnya. 2. Menjalankan kaderisah dan menyelesaikan tugasnya. 3. Bersikap sopan santun. Ya. Apa manfaat dari berbakti kepada guru? 1. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. 2. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. 3. Dimudahkan dalam mencapai cita-citanya. Ya, pintar. Beri tepuk tangan untuk Tarika. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 siapa? Ini ya, semua ya? Semua, coba. Ya, ya. Coba dibaca. Yang pertama itu adalah gambar apa? Baca. Yang pertama adalah gambar. Ya, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Benar tidak? Nah, yang kedua gambar apa? Saling memberi dan berbagi. Benar tidak? Oh, yang ketiga gambar apa? Kira-kira? Ya, bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, gambar yang keempat. Ya, berteman dengan baik. Yang kelima, gambar apa? Ya, memberi salam ketika bertemu. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua. Kelompok 4. Nah, dari mulai yang pertama lagi. Kami, apa Zahra? Silakan. Ya, Zahra aja, Zahra. Ya. Coba jelaskan. Gambar yang pertama tentang apa? Dari sana. Ya. Terus? Ya. Ya. Ya, sudah beri tepuk tangan untuk Zahra. Pinter ya. Jadi, diulang lagi. Yang pertama ini adalah gambar
Siapa?